Halo, terima kasih sudah klik video ini untuk kalian tonton. Selamat datang di YouTube channel aku, Dina Aryani. Di video kali ini aku mau membahas tuntas tentang race yang kemarin ya di MotoGP Mandalika dari tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober 2025. Tapi sebelum itu aku mau bilang terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya dengan judul Waspada, Oknum Jasa Tour and Travel Nakal Jual Paket Trip MotoGP Mandalika, full kronologi dan bukti. Dan alhamdulillah banget untuk video yang waspada itu udah dapat 1.600 viewer. Alhamdulillahnya itu karena aku tuh benar-benar tujuannya adalah sharing ke kalian bahwa ada loh kejadian kayak gini menimpa orang awam kayak aku yang baru pertama kali nonton MotoGP Mandalika. Aku juga mau terima kasih banget buat @rock1945 yang udah sempet nulis ya. Di situ dia sekedar sharing tentang pengalaman ke Lombok nonton MotoGP. Soalnya dia itu di situ tulisannya ya, pasti saya menemukan ada aja orang yang kena prank soal penginapan. Kayak gitu guys. Jadi ini aku tayangkan untuk komentar dari @rock1945. Nanti kalian pause aja untuk membacanya. Jadi sangat disayangkan ya, ternyata di perhelatan sebesar MotoGP Mandalika itu kita nggak cuma dapat kesenangannya aja, tapi ternyata ada juga loh hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dituliskan Mas Rokes ini dan seperti pengalaman yang aku rasakan. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, ada apa sih sebenarnya ketika aku nonton MotoGP Mandalika di tanggal 3 sampai 5 Oktober kemarin. Nanti kalian bisa tonton, linknya aku taruh di description box ya. Kalian juga bisa nge-share pengalaman kalian selama nonton MotoGP Mandalika kemarin guys. Apakah ada pengalaman yang sama nih seperti yang aku alami ataupun yang dituliskan oleh @rockes1945. Terima kasih juga buat yang udah support aku di kolom komentar. Ini aku tampilin ya komentar-komentar yang udah support dan mendoakan yang terbaik buat aku. Aku juga mendoakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekarang langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi karena ini udah masuk ke menit kedua. Udah 2 menit 16 detik. Jadi mari kita mulai videonya. Pertama, sebelum nonton MotoGP Mandalika, kalian harus sudah beli tiketnya ya. Ini aku beli melalui Tour and Travel yang kalau di video sebelumnya Tour Travel itu menyebabkan masalah setidaknya ada 2 kasus. Nah, aku belinya itu per orangnya 875.000 untuk tiket Grandstand A. Tapi aku tidak menyarankan kalian mengikuti apa yang aku lakukan ini ya. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa langsung beli di website resminya MotoGP Mandalika guys. Itu lebih aman dan harganya tentu aja lebih murah daripada kalian ngambil ke Tour Travel. Logikanya kalau misalkan kalian ngambil di Tour Travel kan mereka pasti akan ambil lebihannya ya untuk operasionalnya mereka. Dimana aku tuh beneran gak masalah guys, ada perbedaan harga antara misalkan kita beli langsung secara online di website resminya MotoGP Mandalika dan di Tour Travel. Itu gak masalah guys, asalkan mereka amanah. Toh dengan aku pesan di Tour Travelnya untuk tiket Grandstand aku ini, benefitnya adalah aku tidak perlu ikutan mengantri untuk menukar barcode ke gelang Grandstand A. Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 itu hari pertama event MotoGP Mandalika. Jangan lupa gelangnya dibawa karena kalau udah jauh-jauh sampai ke Mandalika Circuit ternyata gelangnya ketinggalan di hotel, alhasil harus balik lagi kan ke hotel buat ngambil. Nah, ini aku berangkat jam 7:30 pagi, aku bekal makanan dari hotel karena kan di M Hotel itu aku ada pesen kamar plus sarapan. Jadi aku minta sarapannya dikotakin aja biar aku bisa makan di tempat parkir sirkuit Mandalika. Nah, ini jalanannya ya melewati bypass Mandalika yang super duper panjang dan luas. Jalan ini kayaknya nggak berakhir gitu loh guys. Aku sampai 40 menit di jalanan selurus ini. Itu kayak capek guys, karena ternyata memang lebih enak lewat Sengkol guys. Kalian ikutin terus aja video ini sampai akhir karena nanti untuk rute Sengkolnya bakalan aku taruh di hari ketiga saat aku nonton race day.
Mau kemana Pak? Mau nonton yang grandstand A yang merah. Masuknya katanya suruh lewat sini. Dari sana katanya pintu keluar. Oh. Masuk sini? Iya. Oke, yuk. Makasih ya. Pagi. Di gate mana dapatnya? Lah, ini Grandstand A. grandstand A. Black Gate 2 Bu. Nanti Lewat Bu mana? putar balik. Putar balik, terus? Lewat sana. Ada gerbang warna hitam. Itu katanya Suruh ke sini katanya, gimana? Kalau kalian bawa mobil nih ya, kayak aku, jangan heran kalau di hari pertama kalian bakalan diputer-puterin nih ya sama petugas-petugas itu tadi ya, sama mas-mas yang pakai rompi-rompi itu tadi. Jadi saranku ketika kalian ke Mandalika Circuit, tanya yang paling benar adalah ke Pak Polisi dan Bu Polisi. Kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya nih ya, yang aku jalan-jalan di sirkuit Mandalika lalu main ke Pantai Kuta Mandalika, di situ aku ada ketemu sama Pak Polisi yang jaga Black Gate 1. Nah itu aku tanya, Pak, apakah besok masuknya lewat sini? Kan gelangku tuh grandstand A warna merah. Kok pagernya itu tulisannya Black Gate? Kan aku jadi bingung nih ya. Terus sama Pak Polisinya, oh enggak Ibu, ini Black Gate 1 ini untuk pintu keluar. Jadi masuknya nanti lewat Gate 2. Oh oke lah ya. Akhirnya tanggal 3 Oktober itu pagi itu, hari Jumat pagi, aku masuk sesuai arahan Pak Polisi ya yang kalian lihat di video ini. Tapi ternyata sama emas-emas yang baju hitam tadi, aku disuruh putar balik karena katanya bukan di situ. Ya udahlah ya, akhirnya daripada ribut-ribut, aku memutuskan untuk keluar nih ya, belok kanan mau ke arah parkir timur. Nah, parkir timur itu adalah kalau kalian lihat di video sebelumnya, itu ada bundaran yang ada tulisannya Welcome to Mandalika, yang sebelah kirinya ada Alfamart itu loh guys. Nah, itu belok ke arah Alfamart itu ya, lurusannya Alfamart. Nah, di situ aku udah tanya nih sama petugasnya, oh bukan Ibu, bukan masuk sini untuk parkiran grandstand A, parkirnya di Black Gate 2. Bayangin aku harus balik lagi ke Black Gate 2 dong, itu jauh banget ya. Sekitar ada berapa? 15 menitan lah ya dari sirkuit Mandalika ke bundaran dengan tulisan Welcome to Mandalika itu tadi. Aku tuh sedihnya, keselnya tuh karena gini loh guys, jam 10 itu ada praktis di mana aku harus nonton Maverick Viñalesku tercinta itu praktis. Tapi ini kenapa jam 9-an kurang ini aku masih menyusuri jalanan ini untuk mencari pintu masuk buat mobilku. Itu kan sungguh sangat, oh Tuhan, apa yang harus kulakukan gitu loh di jalanan. Akhirnya My Honey Bunny Sweetiku itu turun dan mencari Bapak Polisi di Black Gate 3. Nah, di Black Gate 3 itu Pak Polisinya bilang, iya masuknya di Black Gate 2. Oke lah. Nah, tapi sebelum masuk ke Black Gate 2 itu ada pos polisi lagi. Suamiku turun lagi nih untuk bertanya dan Bapak Polisinya memang bilang masuknya di Black Gate 2 ya, karena kan ngelihat dari gelang juga kan, sama Pak Polisinya ini punya kayak daftar gitu loh guys. Nah, akhirnya masuklah kami lagi ke Black Gate 2. Dan ini yang terjadi. Jadi ini akhirnya dapatlah kami di Black Gate 2. Tahu nggak? Ini kedua kalinya aku masuk. Yang pertama itu aku disuruh keluar karena katanya bukan di sini pintunya. Wait ya. Oh ya. Selamat pagi Pak. Ini bener di sini kan ya? Tadi suruh masuk sini kok. Kan gate 1 bapaknya suruh masuk sini. Oke, terima kasih. Ya siap, terima kasih. Jadi ini masuk ke kepolisian ini pakai metal detector dan sebagainya. Oke. Pak, makasih. Nah, ini base-nya sebentar. Ini base-nya apa, shuttle-nya mungkin ya? Jadi kan nanti biasanya ada di sini gambarnya itu loh, shuttle lah. Ini dia mas-masnya. Ayo kita minta dipasangin aja sama mas-masnya. AC-nya aku matikan dulu ya, karena di sini anginnya lagi dingin, kayaknya mau hujan nih, mendung. Bagus lah. Ini nih bapaknya. Mas, nanti mau masang ini gimana? Siang, Mas. ini masanya di mana? Lewat sini Pak, tapi parkirnya dulu Pak. Oh, parkir dulu ya? Iya. Oh, Pak, parkirnya sebelah mana? Sebelah mana ini? Lurus Pak, nanti belok kanan. Oke. Lurus kanan ya? Iya. Ah, ini uangnya parkirnya nanti apa sekarang? Langsung. Oh, langsung. Berapa ini? Pakai kris bisa? Aduh, nggak bisa. Tunggu. Manual ini. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya sebentar, saya ambil dompet dulu. Kan kalau pakai kris kan tinggal pakai handphone. Sebentar ya. Pak, tadi tuh soalnya aku muter sini sampai 3 kali loh, baru boleh masuk sini. Jadi kayaknya mereka tuh nggak tahu kalau ini tuh boleh masuk sini. Oh, jadi boleh. iya, saya udah masuk, malah suruh putar balik, katanya ini buat VIP lah. Terus kan bapak yang ketemu saya di depan akhirnya, loh kok masuk lagi gitu. Iya, terima kasih. Mungkin yang depan kurang tahu aja. Barangkali nanti mau dikabari. Makasih. Nanti pasang sini ya. Ya. Siap. Ini di
simpan nih. Bawa dulu. Nah kan, bener kan kata petugasnya, memang di sini parkirnya. Karena untuk praktis yang hari pertama itu, hari Jumat, mobil-mobil itu boleh masuk ke lapangan parkir yang ini guys. Tapi kalau untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak boleh. Mobil-mobil ini parkir di parkir timur ataupun yang di Pullman ataupun yang di Kuta Mandalika, Bazar Kuta Mandalika. Karena untuk parkiran yang aku masuki sekarang itu khusus untuk VIP, VIP Deluxe dan juga VIP Premier. Oh iya, lupa, sepeda motor juga parkir di tempat parkir yang sedang aku masuki sekarang ini. Oke, sekarang aku cari parkiran dulu ya. Jadi kalian kebayangkan rasanya udah disuruh putar-putar dan ternyata masuknya tetap di sini aja. Jadi kayaknya ya apa ya? Komunikasi lah, kurang komunikasi antara yang paling atas sampai yang paling bawah. Udah paling bener kalian tanyanya sama Pak Polisi. Udah, itu paling bener. Ini sebelum masuk ke venue-nya makan dulu ya. Soalnya tadi dari hotel itu jam 7. Jam 7 itu keluar hotel, jam 7 kurang, jam 7 kita isi BBM kan. Nah, jam 7 kurang udah. Jam 7 kurang tuh jam 7 kurang udah keluar hotel. Nah, makanya request makanannya dibungkus. Ini sudah di area parkirnya. Alhamdulillah udah selesai makan dan sekarang aku mau langsung masuk ke dalam venue-nya. Dan ternyata aku salah masuk parkiran guys. Ya Allah. Nah ini kebetulan tanya sama bapak-bapak yang itu, kejauhan mbak kalau parkir sini harus jalan kaki, masuk terowongan tuh kejauhan. Jadi parkir mobilnya pindah aja yang deket terowongan. Oh boleh, ternyata boleh guys ya Sud. Aku tak pindahin mobil dulu ya. Hai guys, itu depannya tulisannya sih D1 entrance ya. Mari coba ke sana. Mari coba ke sana. Hop. Sini. Oh, enggak toh? Masih aman ini. Oke, jangan terlalu rapat. Pakai gunting toh kalau mau ngelepas ya? Kalau dilepas masuk lagi. Iya makanya. Nah segini ya. Oke. Kan bisa dikeluar. Oh iya boleh. Cie. Ya kan biar bisa masuk video malah cie-cie deh. Oh gitu. Oke. Yuk. Cie. Ini langsung? Oke. Terima kasih. Cie. Di depan. Jadi nggak boleh bawa makanan sama minuman dari luar. Iya kan? Untung. Oke. Excuse me, sir. Excuse me. Oke ya, untuk cek tiket belakang. Ini gimana? Oke. Nggak boleh bawa makanan, minuman. Enggak bawa minuman. Ini semprotan. Bisa buang sini ya. Oke, thank you. Ini semprotan muka, bukan makanan minuman. Ini buka dulu nggak apa-apa. Nggak boleh bawa air, minuman. Kecuali Enggak. pakai tumbler boleh. Enggak. Koreknya minuman. Apa? Korek. Enggak ngerokok, cuman bawa sarung buat sholat Jumat sama kamera, tempat kamera. Aman, Mas. Yuk. Kan Mami udah bilang nggak boleh bawa mipet ya, jadi dia menyalahi aturan. Ini masuk sini? Ini aku nggak pakai main. Oh ini udah di scan. Pakai main. Oh ini nih. Ini keluarin di scan. Kan nggak boleh bawa korek, kan kita nggak ngerokok. Jadi, bawa, oke. Tasmu kak, tasnya. Oh nggak, dia nungguin baki nih loh, tadi kirain. Ya emang kamu bawa apa mipetmu dah, nggak bunyi nggak, tenang aja. Mipetmu tuh di situ, kan udah dibilang nggak boleh bawa mipet sih. Kan cuma buat dengerin musik. Bukan cuma aku pakai buat main. Iya. Bisa diselat-selat. Lu ngapain? Ngapain? Nyuruh. Habis lewat pemeriksaan tas sama pemeriksaan badan, langsung masuk aja ke sini ya berarti. Langsung masuk ke sini. Hah? Jadi tadi tuh kalau misalkan kalian bawa korek, bawa
air mineral, makanan dari luar nggak boleh. Jadi semuanya harus beli di. Wah, itu tulisannya VIP Premier, jadi harus ke sana. Nah, ini sudah masuk ke area Hero Walk. Nah, Hero Walk ini nanti di hari ketiga, hari race itu ridernya bakalan di sini ya, bakalan berjajar di sini. Nanti aku tayangin di akhir video ya. Ini di sekitaran sirkuit Mandalika yang maha luas ini kalian memang harus jalan kaki ya, nggak ada ojek guys. Jadi kalau aku sih kemarin sebelum ke sirkuit Mandalika itu latihan jalan di treadmill sekitar 3 bulanan lah supaya membiasakan untuk jalan jauh. Jadi tadi anak aku tuh nanya, kenapa muter-muter? Karena kita bayarnya murah. Kalau kita bayarnya VIP itu langsung maut, lurus. Dan banyak yang, VIP sebelah sini. Karena kami sadar diri, jadilah kami jalannya muter-muter. Masuk terowongan yang terkenal, yang ikonik. Ini Pi, lihatnya dari sini Pi. Sini nak. Mas, nggak usah langsung nunjukin gelangnya. Ya. Nah, ini adalah jalur yang paling terkenal. Mobil ya? Ya, benar. Semua orang yang mau nonton race pasti lewat sini. Oh, tapi berarti kalau yang VIP nggak akan lewat sini berarti ya? Ada keuntungannya berarti ya? Ada keuntungannya lewat sini supaya bisa lewat terowongan. Grandstand A dari terowongan langsung ke kanan. Nanti ada pesta rakyat Mandalika. Ini mulainya hari Sabtu dan Minggu. Kalau lihat di gambarnya sih katanya ada dewa ya. Mau nggak tahu lagi, nanti kita lihat. Dewa api. Sorry mas, sorry. Ini masih sekitaran jam 9 pagi, tapi di Lombok saat itu cuacanya sangat panas. Lihatlah, langitnya sangat cerah, biru cerah, awan kintonnya cuman kelihatan beberapa aja. Ini aku pakai voice over karena di sini ada musik, ada lagu-lagu. Aku takut kena copyright. Di depan situ ada bank-bank sponsornya untuk Mandalika mungkin ya. Terus belah kanan-kanan itu yang tenda-tenda itu. Nah, di situ ada banyak, ada jual extra joss, ada kaf. Kaf itu yang punya El Rumi itu bukan sih? Kayaknya iya deh, tuh ada kaf. Jadi kalau misalkan kalian siang-siang mukanya beladus, mau cuci muka, bisa beli kaf di situ, cuci mukanya di kamar mandi. Oh, happy banget di sini ya, vibe-nya kerasa kayak asik banget gitu loh. Nah, di sebelah kiriku itu ada semacam kayak kafe terbuka guys. Nanti di situ kalian bisa beli segala macam jajanan, mau ringan, mau berat, mau minuman juga ada di situ. Dan itu ada panggung guys, panggung untuk acara pesta rakyat hari Sabtu malam dan Minggu malam. Yo, ya boleh. Berapa satu botolnya? 10.000. Oke, beli 2 ya. 2 yang dingin Kak, yang super dingin. Es batu tuh biar awet mau. Alhamdulillahnya ya, di Mandalika ini, di event Mandalika MotoGP ini, semua pembayaran baik makanan dan minuman itu bisa pakai kris guys. Jadi untuk orang yang gak suka bawa uang tunai banyak kayak aku, itu sangat-sangat membantu. Nah, ini habis beli terus bayar, terus sama masnya difoto nih sambil bawa air minum Narmada. Kayaknya ini produk lokalnya di Lombok ini ya. Soalnya aku setiap kali minum di tempat makan di MotoGP Mandalika ini, bahkan di hotel pun itu airnya Narmada guys. Ini toilet portable-nya. Jadi kalau misalkan kalian kebelet kamar mandi, nggak usah cari jauh-jauh. Pas di belakangnya Grandstand A itu ada toilet. Yuk kamar mandi. Oke, yuk. Oh ini ya? Airnya nggak nyala. Ini apa? Oh ini belum nyala. Oh ini loh. Ah, ini kan Pas COVID ini soalnya. Hah? Pas COVID. Di dalam tuh ternyata airnya
lah. Jadi kayaknya kalau cewek nih ya pakai tisu kasih air langsung ke situ aja. Nah, ini adalah peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita itu duduk di kursi grandstand ini tadi ya. Yang lucu itu adalah ketika kami lagi duduk nih ya di atas, mbaknya itu penjaganya ngomong gini, "Ibu, jangan lupa minum air putihnya ya supaya tidak dehidrasi." Padahal ya waktu di bawah aku mau naik nih ke atas ke kursi grandstand, sama mbaknya yang jaga di bawah itu minumnya nggak boleh dibawa naik ke atas. Sungguh membagongkan kan? Mau jajan apa? Ada kopi, ke sana ada kopi. Yang buka itu kopi. Terus ini nih kayaknya minuman jus ya, yang botol-botol tuh jus sama makanan. Yang itu warung Popang, ke sana aja dah. Kak, ke sana Kak. Di dalam tuh masih ada juga. Ayo lihat dulu ke dalam dulu yuk. Oh, di dalam ini UMKM. Masuk ke bagian ini UMKM ya. Jadi kalau misalkan kalian sambil mau belanja oleh-oleh, di sini ada macam-macam seperti kain khas Lombok itu juga ada. Nah, ini lagi live Moto2. Untuk MotoGP-nya masih jam 11 kurang ya. Aku voice over lagi ya karena ini lagunya sangat membahana, mendunia, aku takut kena copyright. Jadi ya shoot lah ya, kalian betah-betahin aja dengerin aku voice over. Nah, ini aku ajakin kalian ke bagian ketiga. Tadi kan yang bagian depan, ini bagian tengah UMKM. Nah, ini bagian ketiga, sisi yang paling ujung. Kalau di sisi yang pertama tadi itu belum terlalu banyak yang buka ya untuk tempat makannya, tapi yang di sisi aku masukin sekarang ini sudah banyak yang buka. Ada kopi, ada ayam goreng, ada sate, bahkan yang di ujung sana itu ada warung sate Bu Lili. Nah, kalau misalkan kalian mikir bahwa makanan di venue MotoGP ini mahal, itu enggak guys, salah. Karena di sini itu harga makanannya kalau dihitung-hitung sama ongkos sewanya mereka ya, sewa standnya di sini itu nggak terlalu mahal guys. Untuk nasi ayam gorengnya anakku aja waktu beli hari Sabtu harganya cuma 37.000. Terus aku beli nasi campur lauknya pakai ayam taliwang yang bumbunya itu enak banget, ciamik soro. Itu harganya juga nggak sampai 40.000 satu porsinya. Nah, kalau kopi ada dua pilihan. Yang pertama aku beli itu harganya agak mahal karena aku nggak biasa beli kopi, satu gelasnya 40.000. Ntar interupsi. Nah, aku tuh belinya di sini Ude Nandita itu loh. Itu nasi campurnya enak dan murah. Ayam taliwangnya juga rasanya enak. Nah, balik lagi yang ke kopi ya. Untuk hari kedua dan hari ketiga aku menemukan di sebelahnya Ude Nandita itu ada kopi harganya separuh harga dari harga kopi yang aku beli di hari Jumat ini guys. Betapa bahagianya aku menemukan kopi yang harganya masih 20 ribuan di venue Grand Prix Mandalika ini. Ntar ini aku lagi cari kursi itu, anak aku udah duduk di situ sambil minum. Dan ini mau ngapain ya? Oh iya, mau pesan kopi tuh di bagian situ. Ini tadi aku beli kopi di Kabar Baik Coffee Mocktail. Di pas masuk sini ada kok, nanti kalian cari aja, itu namanya Kabar Baik Coffee Mocktail. Ini aku tanya tadi, katanya base-nya adalah Arabica. Jadi aman buat suamiku yang asam lambung. Haha, iklan banget aku ya. Ini aku pesan yang fruity americano. Berarti americanonya harusnya ada fruity ya, rasa buah-buah. Nah, sekarang aku juga mau kasih lihat ke kalian ya. Kalau misalkan kalian bawa anak kecil ya, bukan di atas, anak kecil di bawah 13 tahun mungkin ya, hitungannya kalau anak kecil ya, itu harus pakai headphone. Nah, dia harus pakai headphone supaya nanti itu di dalam tuh kan suaranya tuh bising banget kan untuk yang sepeda motornya. Jadi waktu mau kesini tuh dikasih tahu sama emas yang tempat aku beli tiket, itu dikasih tahu kalau Bu, anaknya kalau umur 10 tahun suruh pakai headphone ya, soalnya di dalam itu suaranya kenceng banget. Jadi akhirnya sama suamiku diberikan headphone yang kedap dari luar tuh nggak kedengeran gitu loh. Oke, sekarang aku mau minum kopinya. Yuk. Mendapatkan waktu tercepat dari seorang detik poin 088. Master of Indonesia pada tahun 2000.
Kesan pertama nonton langsung MotoGP Mandalika di sirkuitnya adalah telinganya cumpleng guys. Soalnya itu kenceng banget. Kalau yang Moto3 itu suaranya nggak terlalu kenceng. Lalu Moto2 kenceng. Yang MotoGP masyarakat kenceng banget sampai kuping cumpleng guys. Dan kita mau nonton apa ya kalau lagi live gitu. Jadi baru lewat wut ngeng, jalan lagi wut ngeng, kayak udah oh Tuhan Yesus akhirnya. Tapi enak kok, ini menikmati banget. Mungkin kalau hari Jumat ini kan belum rame ya, vibe-nya belum rame karena masih praktis 1 dan praktis 2. Yang rame itu hari Sabtu ketika sprintnya kan sore sekitar jam 3 itu rame. Lalu hari Minggu itu race day, itu rame banget. Karena practice day hari pertama itu adalah hari Jumat dan jam 12 itu harus sholat Jumat ya, suami sama anakku. Jadi kami memutuskan untuk keluar dari area Pertamina Mandalika Circuit. Bawa mobil keluar karena memang sekalian mau cari makan siang. Dan alhamdulillahnya di seberang dari sirkuit Mandalika itu sudah ada masjidnya guys. Jadi nggak perlu cari masjid jauh-jauh. Ini tuh. Hari kedua aku masih berangkat pagi karena mau nonton praktis yang siang jam 11 sama nanti sore jam 3 ada sprint. Nah ini masuk ke parkir timur itu adalah bundaran Welcome to Mandalika, langsung belok kiri, ngikutin petunjuk aja. Parkir gate 1 itu lurus, ya udah kita lurus aja. Jadi tadi tulisannya sih parkir gate 1 tuh lurus ke sana. Sepertinya nanti pasti pakai shuttle kan supaya nggak macet di sana loh. Tapi kok orang tadi putar balik ya? Enggak kok, enggak, aman-aman. Nanti kalau itu ya udah kita putar balik aja ya toh. Kita ngikutin aja jalannya. Exit aja kali ya itu ya. Enggak usah, biarin deh, enggak apa. Saya tunggu. Ini sampai mana ya? Soalnya belum ada petunjuknya sampai mana kita naik shuttle-nya. No, masih sampai sana. Tunggu ya. Oh, di belakang itu kan enggak. Ya mungkin naik shuttle kan apa. Tapi sampai mana? Loh, ini dilewatin mana nih? Sebentar, ini tiba-tiba nggak ada petunjuk lagi dan nggak ada petugas lagi. Tunggu. Ah, itu coba tanya Mas itu. Lah iya makanya. Makanya. Oh, bapak ini nggak tahu loh, bapak-bapak. Nah itu loh. Nah. Oh. Apa mungkin itu ya? Itu ada lahan tuh, cuman belum tahu ya aku ya itu apaan. Tunggu ya. Oh, itu loh ada benderanya. Nah, itu tuh. Oke. Jadi ini sepertinya sudah ada hilalnya ya. Tadi nah itu ada tulisan lagi tuh petunjuknya untuk parkir. Oh, oke. Itu ada depan tuh parkir mobil tuh. Ini mungkin untuk jalan keluarnya. Nah, itu parkir mobilnya sebelah sana. Parkir ya, Mas? Langsung sana ya? Oke. Motor. Oh, motor yang sana, kaget aku. Nah, ternyata begitu guys. Jadi dari jalan masuk yang sana, mungkin untuk memecah kemacetan kan nggak boleh parkir seperti kemarin kan kami parkirnya di bagian dalam ya karena masih praktis. Nah, untuk hari ini kan kualifikasi yang pertama jam 10.50, kualifikasi yang kedua ini parkirnya bayar 50.000 lagi seperti biasanya ya. Tunggu ya. Ya. Seperti biasa. Oke, loh, tunggu Mas, tunggu. Bisa pakai kris. Ini perharinya parkirnya 50.000. Jadi kalau aku bawa mobil nih ya kan kemarin tanggal 3, 4, 5 berarti aku bayarnya 50.000 dikali 3 hari. Jadi kalau misalkan kalian ke MotoGP Mandalika lagi jangan lupa siapin duit parkirnya guys. Dan gak bisa bayar pakai kris, maunya mereka tunai. Ini aku udah ada di dalam bis. Mungkin karena masih pagi ya, hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 ini. Belum jam 8 kok ini. Dan masih sepi suasana bisnya. Ini di parkir timur Grandstand A ya, khusus untuk Grandstand A. Ini udah mau berangkat dan aku bawaannya banyak banget. Ada bawa tikar, bawa jas hujan. Soalnya kan
awannya tuh kelihatannya ada mendungnya gitu loh. Nanti kalau misalkan ternyata hujan, kan repot ya kalau nggak bawa jas hujan. Terus aku juga bawa sandal dong, itu ngeberat-beratin. Dan ternyata kemarin alhamdulillahnya 3 hari nonton MotoGP tuh nggak ada hujan. Jadi seberat itu aku bawa, akhirnya sia-sibe kan. Maksud aku tuh bawa sandal supaya kalau misalkan hujan itu sepatuku nggak basah. Kan sayang kalau sepatunya basah. Ternyata dari tanggal 3 sampai tanggal 5 itu nggak ada hujan guys. Jadi panas ngentang-ngentang. Jadi sandal yang aku bawa nggak kepake. Kita berhentinya di sini guys. Nah ini dari titik aku parkir mobil tadi, naik bis kan, lalu turun lagi di sebelah sini karena kami akan menuju bis lagi yang akan mengantarkan kami langsung masuk ke parkiran bagian dalam sirkuit Mandalika guys, yang di Grandstand A ya. Oh tadi itu aku habis turun bis, terus jalan kaki, terus naik bis lagi, ganti oper bis berarti ya. Ini nanti sampai depan gate ya Pak? Pak, ini sampai depan gate. Oh iya benar. Terus nanti tinggal yang lewat terowongan itu ya berarti ya. Oh aku pikir bakalan suruh jalan kaki sampai naik sana Pak. Sampai sirkuit. Kan jauh banget ya. Lah iya maka tadi saya pikirnya gitu, udah kayak lah kok cuman segitu doang shuttle-nya. Oh ternyata ini 2 kali oper berarti ya. Oh oke. Begitu guys. Oke, setelah di absen dan bisnya udah penuh, langsung berangkat deh menuju ke sirkuit Mandalika. Nah ini tempat kami turun bis itu adalah tempat waktu aku parkir hari Jumat itu loh guys. Jadi kalau hari Jumat mobil pribadi itu masih boleh masuk ya untuk parkir di tempat parkir itu. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu semua mobil pribadi itu harus wajib parkir di parkir timur sama parkir bazar sama parkir Pullman kalau aku nggak salah inget. Nah jadi setelah itu kami semua itu nanti diangkut dengan shuttle-shuttle di masing-masing parkiran. Oh ya, ini wajib banget ya diingat, kalian itu naiknya dari parkiran mana. Jangan kayak aku kemarin. Kemarin itu kesalahanku adalah aku tidak tanya sama petugasnya nama parkir aku tuh apa gitu loh. Ternyata yang aku ingat itu kan itu parkirannya yang pokoknya bundaran Mandalika itu loh mas gitu. Ternyata nama parkirnya adalah parkir timur. Jadi biar gak salah naik bis ketika balik ke mobil. Soalnya sorenya itu gara-gara aku gak inget aku parkir nama tempat parkirnya apa, akhirnya aku naik turun bis sampai 3 kali. Karena ternyata aku dibawa ke Pullman, aku dibawa ke Bazar Mandalika, dan ternyata berakhir di balik lagi ke sirkuit. Terus untuk naik 1 kali lagi bis untuk ke parkir timur. Itu kan sangat buang-buang waktu bukan? Selamat datang kembali di hari kedua di MotoGP Pertamina. Sekarang hari Sabtu tanggal 4 Oktober. Hari ini ada jam 10.50 tuh ada kualifikasi. Yang kedua nanti ada Piso Sprint. Yuk masuk. Sekarang masuknya lewat sebelah sini ya. Kalau kemarin kan hari Jumat aku masuknya lewat pintu yang sebelah sana. Nah sekarang masuknya sebelah sini. Gate 1 ini Grandstand A, B, C sama H lewat sini. Yuk. Jalan kaki lagi, nanti ngelewatin terowongan lagi. Pokoknya kalau misalkan kalian nonton MotoGP Mandalika ini harus siap jalan kaki guys. Anak aku aja yang males jalan kaki 3 bulan sebelum ke Mandalika, aku suruhin jalan di atas treadmill minimal 30 menit waktu jalannya ya. Dan itu beneran alhamdulillah loh berhasil. Jadi ketika jalan di Mandalika kayak gini tuh anakku kayak udah biasa jalan, jadi nggak rewel. Lewat terowongan lagi kayak kemarin. Terus hari ini outfitnya warna pink aja. Aku nggak jadi bawa payung ya, soalnya payungnya harus dititipin. Iya sayang. Oh iya kebalik dari tadi ya, nanti ganti ya. Aku nggak jadi bawa payung karena ternyata nggak boleh bawa payung. Yuk sampai ketemu di depan Grandstand ya.
Tadi dari sebelah kiri jembatan itu kami langsung belok ke kiri ya. Soalnya ini ada jualan makanan sama ada official merchandise yang 2025. Yuk ke sana dulu lihat yuk. Merchandise-nya apa aja ya? Merchandise-nya apa aja? Masuk sini boleh sambil direkam mungkin ya. Oh, ada jersey-nya, ada kaosnya, ada kacamatanya. Hei, nggak usah masuk sana, kita lihat dari sini aja. Oh ya, oke. Oke, yuk sekarang ke sana. Ada Lombok Sumbawa Festival. Yuk lihat, beli minum tuh situ. Yuk beli minum situ yuk. Sama cari toilet ya sebelah sini ya. Ayo, Lego. Kan ini masih jam berapa? Jam 10.04. Maverick Vinales jam 10.50. Apa kesana aja ya? Yuk, nanti kita baru kesana. Soalnya mau buru-buru karena MotoGP-nya jam 10.50. Nah, kita kan harus kamar mandi sama beli air mineral dulu toh. Hazard, sayang, sini sayang. Yuk, Lego. Kakak, hati-hati kak. Masuk lagi ke sini. Grandstand ya mas ya. Yuk masuk. Udah mulai penuh tapi yang atas ya. Yuk ke tempat yang kemarin dulu. Hari ini aku pilih duduk di sebelah kanan dari garis start. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu Pertamina Indonesia, nah itu kan garis startnya, aku yang di sebelah kanannya. Iya. Saat ini menghadirkan dua pembalap factory-nya daripada Ducati. Saat ini bisa melihat Mark Marquez dan juga Anda bisa hadir di area Hero Walk dan ini 11.45 Lawson and Lombok. Anda bisa hadir di Hero Walk dengan Iya. Iya. Abis nonton kualifikasi langsung cari makan dulu ya. Soalnya nanti baru ada lagi jam 3 untuk sprintnya. Pilih beli makan di Ude Nandita karena dia ada nasi campur gitu loh guys, dengan berbagai macam lauk. Dan itu ada Raul Fernandez di layar. Kira foto. Ayo makan. Kamu tunggu sini sebentar ya kak. Makan dulu ya, karena nanti race lagi baru jam 14.50. Ini sama ini 2, sama minumnya 2, murah loh, sama risol mayo cuma 80.000. Punya Hazard nih 37.000. Soal kan harusnya Hazard itu enakan pesan kayak gini loh. Iya. Ini loh murah. Nah ya besok pesan yang kayak punya mom ini aja ya, ramesan. Ini lebih enak. Happy banget karena waktu pas makan siang itu barengan sama Guyon Waton lagi GR guys. Tuh ada tulisannya kan tadi Guyon Waton, dan ini lagi GR itu timnya. Bagus Faisal cuma nongol sebentar. Seneng banget sih soalnya aku diehard fansnya Guyon Waton, pengen banget nonton mereka konser. Nah ini rencananya itu memang aku jam 8 malamnya itu mau nonton Guyon Waton konser di Mandalika ini. Tapi karena bawa bocil dan aku nggak tega ya kalau dia sampai kecapean, akhirnya selesai sprint itu kami langsung balik ke M Hotel Mataram karena kan perjalanannya juga menempuh waktu
sekitar 40 menitan, belum lagi kami masih harus taruh laundryan dan cari makan malam. Ya emang belum jodoh aja nonton Guyon Waton, siapa tahu nanti berikut-berikutnya bisa nonton Guyon Waton. Habis makan siang, sholat, oh ya di sini juga ada musolahnya ya. Nah setelah itu baru balik lagi ke Grandstand A. Ini aku pindah ke sebelah kiri sini ya supaya bisa ngeliat dengan lebih jelas. Udah pada maju-maju sebelah sana malah ketutupan. Besok aku cari spot yang sebelah sana ya, tenang aja. Ini kan hari ini aku duduk sini karena biar bisa ngelihat ke pedok pitnya Maverick Viñales. Tapi karena kualifikasi 2 tadi enggak, sprint enggak, besok enggak, jadi besok aku pindah tempat ke tribun yang sebelah sana biar bisa lihat ridersnya lebih dekat. Nah dari sini nggak kelihatan, besok aku pindah sebelah sana ya biar kelihatan langsung. Lagi dipayungin tuh satu-satu. Nah yang tadi yang pertama siapa itu ya? Marco Bezzecchi ya? Aprilia ya. Ntar siap-siap ya. Hah? Kalau pembalap yang naik podium ntar lewat sini dia. Oh yang naik podium lewat sini, oke. Tanggungnya Dewa itu dia naik. Oke. Hah? Setelah pertandingan langsung ke panggung. Soalnya pada naik. Oh iya oke. Apa nih? Setelah pertandingan langsung ke sana soalnya pembalap yang naik podium ke sana semua. Sikan. Iya, Motornya terus sini. Maverick kan nggak naik podium, nggak ikutan ke panggung dia. Itu. Iya. Habis ini langsung ke panggung kita. Loh, itu kan nganu Enea Bastian ini toh? Lurus sana ya kan Enea Bastian ini toh? Hah? Dia lewat. Terus balik lagi ke motornya berarti? Oh oke. Bang udah dipanggil bang, naik lagi bang ke motor bang. Wah. Mungkin bautnya yang pusing lepas. Dia balik lagi dulu ke situ. Marquez. Di tribun aku duduk itu rata-rata ya fansnya Marquez sama Pecco. Jadi ketika Enea Bastian ini lewat terus aku teriak, Enea Bastian ini. Mereka noleh ke aku. Kayak rasanya, mbak kamu manggil siapa kan gak populer gitu kali ya. Lah kan tiap orang punya rider favorit masing-masing ya. Karena Maverick gak lewat jadi aku gak bisa teriak. Coba Maverick yang lewat. Pasti aku udah teriak paling kenceng gitu sampai Maverick noleh. Jadi ya gak apa-apa lah ini rame-ramean gini ya campur sama fans yang lain. Yang penting sama-sama jaga supaya nontonnya itu aman dan damai. Nah di hari Sabtu kemarin juga itu ada Angga Yunanda sama istrinya guys, Shenina Cinnamon. Jadi rame banget ini aku teriak kenceng-kenceng tuh Angga Yunanda. Aku kayak wah beneran ada Angga Yunanda kan aku gak ngerti itu awal tuh di bawah tuh pada rame kan ada apa tuh rame-rame kirain rider kan yang jalan di situ biasa kan mungkin ada kejutan gitu loh guys ternyata yang jalan di depan itu Angga Yunanda sama Shenina Cinnamon di mana nanti Shenina Cinnamon itu yang akan ngasih piala untuk juara sprint di hari Sabtu itu guys. Nah ini aku zoom ya Angga Yunanda sama Shenina Cinnamon. Angga Yunanda aslinya emang yang ganteng soro guys, putih ganteng. Nah kalau yang Shenina Cinnamon cantik mungil ya ampun. Oh iya ini kan mereka baru nikah ya. Wah pasangan baru nih lagi honeymoon nih. Aku kasih lihat ya keseruannya dari sini tuh seru banget, rame banget. Kalau dibandingin sama kemarin waktu praktis kan emang sepi ya, karena kan kadang orang malas ya nonton praktis. Nah tadi kualifikasi yang pertama sama kedua juga nggak terlalu rame. Nah sprint yang sore ini rame banget. Sekarang jam 1.56 berarti 2.56 di sini 2.56. Udah mau mulai. Tadi ada Angga Yunanda tuh di bawah situ sama Shenina Cinnamon. Nah udah mau mulai. Dodo nggak kelihatan, Om, nggak kelihatan Om.
Nah ini lagi rame banget karena mas-mas yang di pojok-pojok itu bukannya duduk malah pada berdiri untuk ngambil gambar masing-masing. Nah kami yang sebelah sini kan akhirnya ketutupan. Jadi tolonglah ya kalau nonton itu saling menghargai orang yang di belakangnya nih biar tetap kelihatan. Ini lagi ada tongsis gini. Padahal tongsis itu dilarang loh guys naik ke tribun. Ini awannya lagi mendung tapi ya itu tadi nggak hujan guys. 3 hari MotoGP, 3 hari nggak hujan juga. Kita dapat panasnya. Ya ini yang bagian depan soalnya pada berdiri-berdiri, jadi yang di belakang nggak bisa fotoin, nggak bisa kamerain, nggak bisa videoin. Tunggu ya. Sumpah suaranya. Siapa nomor 1? Mas? Tetap, masih tetap. Oh yang tadi, F Alt tadi tuh? Iya. Nomor 2 MB Seki? Iya. Oke, MB Seki nomor 2 Aprilia. Yeay, kita lihat dia nanti di podium. Di mana namanya? Panggung ya? Ya, dikit lagi. Oh, Johan Zarco yang jatuh tadi crash. Yang menang Emdes. Yang nomor 1-nya Marco Bezzecchi. Emdes kan nomor 1? Wah, asik. Mari kita lihat di panggung. Gak bisa lewat situ. Oh ini mau naik ke panggung ya? Tapi lewatnya sebelah sini. Oke sekarang turun yuk ke bawah karena tadi udah dipesenin sama petugasnya kalau sudah selesai untuk sprintnya langsung menuju ke panggung. Tapi sebelum ke panggung berdiri dulu di sini ya karena nanti sepeda motornya dan ridernya, maksudnya ridernya naik sepeda motornya tuh ngelewatin daerah sini guys untuk langsung masuk ke panggung. Nih rame banget kan, untung aku sudah dapat yang bagian depan sendiri. Ini pada kumpul sini karena ada yang menang sprint tuh nanti ke panggung. Jadi pada habis dari ini kursi-kursi sini langsung sini. Nah ini dia. Yang pertama kali masuk itu juara ketiganya ya, ada Raul Fernandez. Nah setelah Raul Fernandez ada Fermin Aldeguer. Ini ramai banget guys. Kalian kalau beneran ada di sini, panasnya Mandalika itu nggak membuat kami itu pergi meninggalkan venue ini guys. Karena ini seseru itu guys. Jadi kalau misalkan kalian punya waktu, punya duit, punya sehat, sebisa mungkin nonton MotoGP secara live di Mandalika ya, itu seru banget. Nah ini juara 2 dari moto sprintnya itu ada Fermin Aldeguer dan juara satunya ada Marco Bezzecchi guys dari Aprilia. Nah setelah mereka lewat nih kami buru-buru berlari-lari untuk ke panggung. Nah ini chaos banget deh, pokoknya kami tuh harus lari-larian untuk menuju ke panggung yang jaraknya nggak jauh tapi karena sebanyak ini orang yang lari jadi kami juga harus ayo lari. Aku pokoknya ya suamiku aku suruh lari duluan karena kan dia yang pegang kamera. Sementara aku sama Hazat aku harus narikin tangannya dia supaya dia tuh nggak hilang gitu loh guys. Kalau dia hilang di antara segini banyak orang kan kasihan ya. Susah nih punya anak kayak gini lagi yang imut, lucu dan menarik ini. Oke lanjut ya. Ini masnya di depanku ini malah jalannya santai aja. Buruan saya mau ke panggung gitu kan harusnya ya. Pokoknya udah deh kacau. Ini udah sampai panggung nih sekarang nih. Itu tuh Marco Bezzecchi gitu. Iya. Yo. Inilah dia Fermin Aldeguer. Ya Marco Bezzecchi-nya nggak lihat Kak, tangannya nggak? Ya tadi telat. Waktu Marco Bezzecchi-nya di depan. Hazard tadi jatuh ya? Iya sayang. Nggak apa ya, anak pinter ya. Gandeng mami tuh lagi minum tuh dia Kak. Kak dia haus Kak, lagi minum Kak. Raul Fernandez Kak. You wanna say hello to your team? Come on, Raul Fernandez. Keep your spirit. You wanna say hello to your team? Sekali lagi kami silakan untuk langsung mendekat. Beberapa saat lagi setelah melakukan interview, kita akan langsung
hadir dengan podium ceremony. Right now, it's time for Jack. Come on, Jack. Well, huge congratulations on that first MotoGP podium. What a journey it has been to this moment right here. Just how much has this been? In the second place, Raul. PK, Gresini Racing, MotoGP, Fermin Adagua. And of course, he's doing a magnificent job. Marco Bezzecchi. Marco! Marco. Aprilia. Aprilia. Now to present the medal for the third position, Raul Fernandez. I would like to invite Miss Senina Cinnamon, our Senina. Mama sendiri gitu loh. Gak apa-apa, kenapa? Mana Senina mana? third place. Tuh. Medal for Raul Fernandez. Senina. Yang ngasih pialanya Senina Cinnamon, guys. Kali. Nggak kelihatan. Hah? And for the second podium, Nomor 2 siapa yang kasih? medal once again Miss Senina Cinnamon. Oh, Senina from our Cinnamon actress lagi. Indonesia. Give to BK8 Gresini Racing MotoGP rider. Yang kedua juga. Senina Cinnamon juga. Wow. Wuhu! Cantik yo Senina Cinnamon yo. And once again, Miss Senina, our actress Senina Cinnamon, will give to our winner, to our magnificent winner, Marco! ladies and gentlemen, Marco! Marco! Ini nih, sini ya, biar kelihatan. Once again, kita berikan tepuk tangan yang meriah diri sekalian. Marco! And for the all winner, now it's time to celebrate it with Prosecco Sour. Marco! Marco! Iya, aku happy banget. Wuh! Sekali lagi, Marco! sekali lagi beserta Karabaran, sekali lagi Mandalika. Mana dia suaranya? Marco! Indonesia. Wuhu! Bezzecchi. Bezzecchi! 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 Marco! Maaf ya, kena telinganya. Kena telinganya Asad ya. Oke guys, sampai sini dulu aja ya videonya. Karena ternyata kalau aku sambung di race day yang hari ketiga tuh ya, yang tanggal 5 Oktober 2025, video ini bakalan lewat dari 1 jam. Jadi gimana menurut kalian untuk video kali ini? Seru banget kan? Dan bikin kalian pengen untuk nonton MotoGP secara live. Ya Sud, karena aku udah lapar, aku akhiri dulu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bakalan nambah subscriberku tentunya. Bye-bye. Oh ya, aku kelupaan. Kalian harus nonton video aku yang berikutnya karena bakalan ada liputan di Hero Walk. Bisa ngelihat rider-ridernya lebih jelas, lebih dekat. Ini ada Marco Bezzecchi lagi tanda tangan. Dia tuh spidolnya warna hitam, tapi yang ditandatanganin kaosnya warna hitam. Memang kelihatan best. Lalu ini ada Enea Bastianini nih, si imut lucu yang sumringah selalu kalau ketemu tuh kan. Dia tuh paling senyum-senyum guys, bandingin sama Marco Bezzecchi tadi. Mungkin Marco Bezzecchi lagi sariawan. Ya set, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.